Akhirnya polisi menangkap anak angkat yang diduga terkait dalam kasus kematian Nijam Syafi'i di Sukabumi. Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena sebelumnya kasus ini diduga hanya melibatkan pihak keluarga tertentu. Inilah alasan utama ibu kandung melaporkan mantan suaminya ke kantor polisi. Jadi 2 hari sebelum almarhum meninggal, ternyata sang ibu kandung mengirim pesan kepada mantan suaminya agar anaknya tersebut segera ditangani dan dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi sang ayah justru mengabaikan pesan tersebut dengan alasan sibuk bekerja. Dan inilah yang menjadi pemicu sang ibu kandung tega melaporkan mantan suaminya tersebut. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah hal ini wajar dilakukan ataukah tidak? Mari kita diskusi di kolom komentar. Menurut kalian, si bapak ini, ya, kalau udah ketangkep nangis nggak? Liatin, begitu jagoannya dia dengan anak buahnya, ya. Berhubung sekarang di Komenan banyak yang aneh-aneh, tolong dipantau komenan-komenan itu. Sekiranya kita bisa sikapi, setelah urusan ini beres kita sikapi. Siap, nanti kita gas. Kita saksikan, seandainya dia ketangkep dan seandainya dia terlibat, nangis nggak? Mewek nggak dia? Kita lihat episode yang akan datang. Oke. Kematian seorang anak berinisial NS di Sukabumi terus menjadi perhatian publik. Seorang perempuan berinisial TR yang merupakan ibu tiri korban telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian pada 25 Februari. Dalam proses pemeriksaan, TR menyampaikan sejumlah keterangan kepada penyidik, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut. Kuasa hukum TR juga menyebutkan bahwa kondisi korban saat akan dibawa ke fasilitas kesehatan sudah dalam keadaan lemah. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta secara menyeluruh. Akhirnya polisi menangkap anak angkat yang diduga terkait dalam kasus kematian Nijam Syafi'i di Sukabumi. Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena sebelumnya kasus ini diduga hanya melibatkan pihak keluarga tertentu. Dalam proses penyelidikan, muncul berbagai informasi yang menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak lain. Namun, seluruh keterangan tersebut masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Sejumlah dugaan motif juga beredar di masyarakat, termasuk kemungkinan adanya persoalan pribadi di lingkungan keluarga. Meski demikian, hal tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih menunggu hasil resmi dari penyelidikan. Hingga saat ini, pihak berwenang terus mengumpulkan bukti keterangan untuk mengungkap fakta sebenarnya. Publik diimbau untuk menunggu hasil resmi dari proses hukum yang sedang berjalan. Nggak ada pegangan, Kak. Maksud saya, Bun pinjam dulu duit, pinjam ya. Pinjam dulu. Aduh, semakin kesini aku semakin bingung sama kasusnya si Nisam ini. Karena bapaknya si Nisam terlalu banyak yang namanya klarifikasi. Biasanya orang yang terlalu banyak mengklarifikasi sesuatu, ya, biasanya mereka tuh sedang menutup kesalahan gitu. Apalagi dari ceritanya di akhir-akhir ini yang dibahas masa lalu mulu, ya. Semua nih nanti ini semua apa yang dia lakukan apa segala macam itu keluar nanti secara tidak disengaja gitu. Karena terlalu ribet gitu, belibet gitu. Yang diomongkan tidak fokus sama satu titik. Kenapa si Nisam bisa meninggoy? Ya nggak usah lah sampai pinjamkan uang, potong rambut, apalah bla bla bla, menyakiti hati ibunya si Nisam. Contohnya kalau si Nisam lagi sakit, terus ibunya bilang udah si Nisamnya diobatin, ayo diobatin. Terus dia jawab tekudu katanya. Walaupun padahal aku ngejalanin ngobatin anak ini. Kalian percaya nggak sih? Kayaknya banyak kejanggalan gitu kan. Kayaknya bapaknya si Nisam ini perlu diawasin juga, ya kan.
terlalu banyak klarifikasi nanti akan terlalu banyak yang keluar nih faktanya nih. Ya, makin kesini aku semakin kurang respect sama dia karena terlalu banyak nggak fokus gitu sama inti permasalahan yang besarnya ini gitu, yang pokok permasalahannya ini dibawa ke masa lalu lagi. Kayaknya dia tuh sakit hati gitu setelah si ibunya si Nisa menikah lagi gitu ya kan. Kayaknya dia tuh ada pengen balas dendam secara nggak halus tapi lewat sini Sam ya, kayak gitu deh kalau aku tangkap kayaknya belibet banget semua masa lalu diungkit-ungkit. Maksud aku tuh fokus gitu loh, kayak pengacaranya tuh suruh fokus aja ke titik besarnya ini. Kenapa sini Sam bisa menenggoy dan siapa pelakunya? Aduh, pernah menikah 12 kali Itu berlebihan ya. berlebihan ya Pak. Itu berlebihan. Yang aslinya saya 6 kali nikah. Tapi memang saya juga suka kalau ada temen nanya berapa kali nikah 12 kali. Tapi aslinya 6 kali. Cuman itu mah saya bercanda supaya saya sama teman-teman saya laku gitu. Bobodoan gitu. Ini tiba-tiba nikah 12 kali. Astagfirullah. Harusnya kan tanya dulu ke saya yang sebenarnya, langsung ke saya. Jadi saya bisa memaparkan yang satu nomor, yang pertama orang mana, yang kedua orang mana, kan gitu. 12 kali dalam kondisi Atau dibully deui. atau kan yang jadi sasaran saya. Baik Pak Anwar, terima kasih penjelasan. Pikiran saya kayak gitu. Nggak mencoba menemui Nizam di pesantren? Pernah menemui ibu yang sering menemui mah. Ibu siapa? Ibu saya. Oh, neneknya. Berarti neneknya Nizam pernah menemui. Terus? Dia juga pengen ikut dulu sama panggilnya Umi pengen ikut katanya teh. Siapa bilang? Si Raja itu si Raja. Nizam bilang gimana? Umi, Dede teh kan panggilannya Dede kalau ke Umi mah. Umi, Dede teh pengen ikut cenah ka Umi, nangisnya pengen ikut teh ka Umi, tapi digabolehin sama ayahnya teh sampai kan nangis histeris sampai kan dipisahkeun sama ayahnya teh Umi teh gitu. Allah, itu berarti itu anak udah dapat gitu. Jadi minta paksa ngikut Diambil sama kita teh sama keluarga. Tolong nanti neneknya dipanggil ya, neneknya Rizam, si Umi. Tolong kasih kesaksian ya, Nizam udah ngomong apa aja sama nenek. Tolong dilindungi juga itu neneknya. Sakit hati gue guys dengernya. Sakit banget hati gue dengernya. Gak bisa nolong, gak ketolong ya Allah. Gak ketolong ya Allah. Ini kelalaiannya semua orang ya, yang di dekat itu yang tahu. Si kakek ibu tiri dari NS ini sebenarnya dia adalah korban. Ini ada orang yang merancang. Ini ada orang yang merancang dan pelaku yang sebenarnya adalah bukan TR. Tapi mungkin fakta di balik itu apa seperti apa Bang? Karena kan dia diduga melakukan penganiayaan terhadap Nizam ya, hingga akhirnya merenggut nyawa Nizam. Mendidih, terutama air mendidih, disuruh menelan air mendidih, itu seperti apa Bang faktanya? Siapa yang menyuruh? Iya, jadi begini. Pertama, saya pastikan ibu TR ini, ibu tirinya dari Nizar ini tidak pernah memberikan air panas untuk
diminum dan suruh telan mentah-mentah. Tidak, itu tidak. Nah, kalau misalnya ada yang bilang sekarang ibunya menganiaya, siapa yang bilang? Nah, ini yang kita cari sumbernya sekarang. Gitu. Memang yang viral demikian. Dia disiram dengan air panas katanya, anak NS ini gitu. Ini tidak benar semuanya. Justru ibu NS ini yang mengurus. NS ini dari pesantren karena sakit pulang ke rumahnya dan itu dirawat. Gitu loh. Itu dirawat sehingga saat sakit pun dia merawat, dia memberikan makan, dia memberikan kasih sayang. Dia sayang kok kepada Nizar sebenarnya, kepada NS ini gitu. Ya. Dia sayang kepada NS gitu. Justru di sini ada orang yang lebih dekat dengan NS ini yang diduga pelakunya. Dan saya pun kami ini sebagai kuasa hukumnya akan minta kepolisian untuk usut tuntas. Justru di sini kami kuasa hukum dari TR ini bertindak atas nama NS, atas nama anak tirinya. Walaupun anak tiri ini sudah tidak ada, kami akan cari keadilan itu dan kami akan bongkar siapa sebenarnya pelaku itu. Gitu. Termasuk bapaknya di sini. Bapaknya harus benar-benar diperiksa. Bapaknya harus benar-benar kita analisa. Bapaknya harus benar-benar diminta keterangan oleh kepolisian. Gitu. Walaupun dia saat ini sebenarnya sebagai pelapor. Nah, kita harus selidiki. Teman-teman kepolisian harus menyelidiki terkait bapaknya ini. Walaupun dia pelapor, benar nggak dia pelapor? Ada dugaan nggak dia melakukan? Ada dugaan nggak dia sebenarnya pelakunya? Gitu. Tapi kan katanya bapaknya kronologi aslinya sebenarnya kayak gimana bang? Nih, saat NS ini pulang dari pesantren itu kondisi sakit, ya, kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, bapaknya di sini, ini menurut keterangan dari klien kami, justru bapaknya di sini malah menyuruh berburu. Daripada kamu tidur terus, apa itu katanya, tidur diam aja, berburulah siapa tahu sehat. Disuruh berburu itu apa namanya, cari burung, dia bedil di hutan. Itu kondisi sakit. Dan menurut keterangan ibu ini kita bahkan ibunya ini kalau tidak salah sudah menyampaikan di BAP. Justru ibunya melihat bapaknya menganiaya anaknya di kamar mandi apa di depan kamar mandi. Ibunya yang bisa. Ini sedikit saya sampaikan di sini. Terus menurut ibunya juga, menurut keterangan ibunya, bahwa bapaknya di mobil ngelempar pakai tas ke anaknya, melakukan yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak dan ibu tiri anak itu. Ini ada yang janggal di sini, gitu loh. Ini yang kita sedang kumpulkan bukti-bukti, kita analisa, kita konstruksikan lagi hukumnya seperti apa, di mana nih sebenarnya letak penganiayaannya kok bisa ke ibunya. Yang paling unik lagi, saat di rumah sakit ibu turun duluan, NS dengan bapaknya ini masih di mobil, masih di parkiran, dan itu lama, tidak semenit 2 menit. Ketika ibunya selesai ngurus administrasi itu, pendaftaran dan lain-lain, pas saat ke UGD itu ada polisi udah di situ dengan alasan ada laporan dari bapaknya. Kapan laporannya? Ada apa? Ini kan ada pertanyaan, gitu. Sehingga terbangunlah di sini seolah-olah ibu tirinya. Memang ibu tirinya, benar faktanya begitu. Semua hampir ibu tiri ini rata-rata, apalagi lihat di film-film, jahat terhadap anak tirinya. Iya memang. Pertanyaannya, apakah TR ini melakukan penganiayaan terhadap NS? Kalau saya nanya, punya bukti apa kepolisian? Atau pelapornya bapaknya, apa buktinya? Yang